Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika untuk SMK kelas 10 semester 1. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa dan menyiapkan buku catatan masing-masing. Kali ini kita masih akan membahas kompetensi dasar menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah, khususnya untuk materi logaritma. Kali ini kita akan membahas tentang kegunaan logaritma, kemudian definisi logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Kegunaan logaritma. Apa sih kegunaan logaritma? Nah, logaritma itu biasa digunakan dalam perhitungan skala Richter. Kalian pasti tahu kan, dalam menghitung skala kekuatan gempa pasti digunakan skala Richter. Nah, nanti untuk menghitung skala Richter tersebut akan digunakan logaritma. Kemudian, kegunaan yang lain adalah dalam pengukuran suara atau desibel. Nah, di sini mungkin kalian akan mempelajari pengukuran suara ini dalam mata pelajaran fisika. Definisi logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma itu sendiri mungkin merupakan kata yang asing bagi kalian karena belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, logaritma itu adalah kebaikan dari perpangkatan. Jadi biasanya kita mencari hasil suatu pangkat, nah di sini kita mencari pangkatnya. Contoh, kita memiliki bentuk pangkat 2 pangkat 3. Hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, dalam logaritma ini yang kita cari adalah pangkatnya. Jadi dalam bentuk 2 log 8, hasilnya adalah 3. 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan 8? Yaitu 2 pangkat 3. Maka hasil dari 2 log 8 adalah 3. Contoh yang lain, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Untuk bentuk logaritma, bentuknya menjadi 3 log 9 sama dengan 2. 3 pangkat berapa hasilnya 9, yaitu pangkat 2. Dan secara umum, logaritma dapat dinyatakan sebagai A log B sama dengan C untuk bentuk pangkat A pangkat C sama dengan B. Dengan syarat A lebih dari 0 tidak sama dengan 1 dan C-nya harus lebih dari 0. Dengan sebutan masing-masing elemennya, A sebagai basis logaritma, B sebagai numerus, dan C adalah hasil logaritma. Dan untuk pengetahuan, untuk pokok basis 10, khusus untuk basis 10, itu bisa dituliskan dan bisa juga tidak. Jadi nanti jika kalian menemui log 5 itu maksudnya adalah 10 log 5. 10 di sini boleh dituliskan dan boleh tidak. Kemudian, materi yang ketiga, sifat-sifat logaritma. Nanti kita akan mempelajari 8 macam sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Contohnya, 5 log 5. 5 pangkat berapa hasilnya 5? Yaitu pangkat 1. 7 log 7. 7 pangkat berapa hasilnya 7? Pangkat 1. Sifat yang kedua, A log M tambah A log N sama dengan A log Mn. Di sini biasa disebut sebagai sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan. Nah, di sini contohnya 10 log 25 ditambah 10 log 4. Bisa dihitung sebagai 10 log 25 kali 4. Atau 10 log 100. 10 log 100. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Sifat yang ketiga, sifat pengurangan atau pembagian. Jadi kalau yang sifat kedua adalah penjumlahan lalu dikali, nah yang ini pengurangan lalu dibagi. Contohnya, 2 log 60 dikurangi 2 log 15. Ini menjadi 2 log 60 dibagi 15. Hasilnya menjadi 2 log 4 sama dengan 2. 2 pangkat berapa hasilnya? 4, yaitu pangkat 2. Sifat yang keempat, sifat perpangkatan. Nah, di sini
Misalkan kita mempunyai bentuk A pangkat M, log B pangkat N. Jadi basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Bentuk ini bisa diubah menjadi N dibagi M dikali A log B. Basis dan numerusnya A log B, pangkatnya menjadi pembagian di depannya. Contohnya, 2 pangkat 6 log 4 pangkat 12. Hasilnya menjadi 12 per 6 dikali 2 log 4. Pangkat dari numerus sebagai pembilang, pangkat dari basis sebagai penyebut. Jadi, 2 dikali 2. 12 bagi 6 adalah 2, 2 log 4 hasilnya 2. Maka dikalikan menjadi 4. Sifat yang ke-5. A log B bisa ditulis sebagai P log B per P log A. Ini untuk mengubah bentuk suatu logaritma. Contohnya, jika kita punya 3 log 6, bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 log 6 per 2 log 3. Sifat yang ke-6. Bentuk A log B bisa diubah menjadi 1 per B log A. Contohnya, 8 log 2. Bisa kita ubah menjadi 1 per 2 log 8, sehingga bisa dihitung menjadi 1 per 3. 2 log 8, 2 pangkat berapa hasilnya 8, yaitu pangkat 3. Jadi hasilnya 1 per 3. Sifat ke-7. A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Nah, di sini B bertemu dengan basis B juga. Jadi bisa istilahnya dicoret sehingga hanya meninggalkan A log C, depan dengan belakang. Contohnya, 3 log 7 dikali 7 log 9. Nah, di sini numerus 7 dikalikan dengan logaritma berbasis 7. Maka bisa disingkat menjadi 3 log 9 atau 2. Sifat yang terakhir, A log B. A pangkat A log B. Nilainya sama dengan B. Contohnya, 3 pangkat 3 log 7 nilainya sama dengan 7. Seperti itu. Ya, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.